keberatan dalam gugatan hasil pemilu dan dipersiapkan 30 kuasa hukum, 30 orang saksi, serta 10 ahli berkompeten yang disiapkan TPN Ganjar Mahfud untuk menghadapi sengketa. Dan MK sendiri memastikan membuka seluruh meja registrasi pengajuan permohonan gugatan perkara PHPU. Dan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian yang mungkin akan terjadi di hari terakhir, yaitu hari Sabtu ini, pemirsa, di mana pendaftaran perkara PHPU merupakan hari terakhir pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU di Rabu lalu. Memang ada jeda 3 hari setelah hasil rekapitulasi KPU untuk para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 ini. Ini lo remote di kantor kan? Ya iyalah, orang gue sendiri masih. Oh 20. Lo bikin 7 aja bisa lah. Gila, kelamaan banget. Sampai sini Sindo naik dah. Ya, tim hukum Ganjar Mahfud kerap menyampaikan bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 terjadi karena adanya keterlibatan pejabat publik dan juga aparatur negara yang disebut memihak salah satu paslon. Intervensi kekuasaan melalui politisasi bansos hingga kriminalisasi terhadap aparat desa untuk mendukung salah satu paslon juga disebut dalam dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dituduhkan. Termasuk bagaimana sebenarnya sistem Sirekap yang menjadi sorotan publik beberapa saat yang lalu saat sistem ini dimulai sebagai alat bantu penghitungan di KPU. Dan untuk informasi pemirsa, sebelumnya tim hukum nasional calon presiden wakil presiden nomor urut 1, tim Amin juga mendaftarkan gugatannya di dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di MK di hari Kamis, tepat di hari pertama pembukaan pendaftaran perkara PHPU. Hal yang serupa juga disebutkan oleh tim Anies bahwa gugatan ini menjadi perhatian besar bagi pihaknya karena berkaitan dengan praktik demokrasi di masa depan. Dan disebutkan juga oleh tim TPN Ganjar Mahfud melalui Todung Mulya Lubis bahwa semangat yang dibawa oleh tim TPN adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan republik. Ya, proses Pilpres 2024 memang banyak menjadi sorotan terkait dari netralitas aparat dan juga pejabat publik, bantuan sosial yang menuai polemik yang disebut merupakan bantuan yang harusnya netral, tidak berpihak kepada paslon tertentu. Sementara itu juga kriminalisasi juga mewarnai proses jelang pemilu kemarin dan yang juga menjadi perbincangan banyak pihak bagaimana penghitungan suara di KPU yang dinilai penuh kecurangan, di mana sistem Sirekap sendiri menuai polemik. Dan pada Rabu lalu KPU menetapkan hasil rekapitulasi di mana paslon 02 memenangkan pemilu 2024.
Oh, jadi yang di preview itu bukan Pak, biar ada yang hilang. Tapi ya Jadi nanti akan ada tambahan. Enggak. Salah. Jadi tapi satu dua. Ini adalah libur mulai sidang tanggal 1 sampai 4 itu adalah perkara nomor 1. Perkara nomor 2 adalah tanggal 5 libur lebaran mulai Maret tanggal 16 Ini di setiap hari bukan pihak satu yang sudah dibawa jadi satu hari puasa sama pada nanti ini perkara yang adalah tanggal 5 ini adalah pembuktian pemohon ahli pemohon saksi pemohon baru besok tanggal ya pakai ya pada tanggal 27 baru daftar. Alat buktinya tidak yang siang nanti yang jam 13 tapi alat buktinya masih 13 Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ini pada nanti di April 2024, tepatnya di tanggal 22. Dan putusan ini diproses dalam 14 hari kerja setelah registrasi. Jadi kalau kita hitung hari ini 23, Sabtu, Minggu, Senin adalah 25 hari awal penghitungan bagaimana nanti proses perkara ini berlangsung di 25. Maka akan ditentukan nanti ya 14 hari dari 25 Maret yaitu di 22 April. Banyak juga pihak mengkritisi bagaimana sebuah perkara besar ini bisa diputuskan hanya dalam 14 hari kerja. Ini juga jadi catatan bagaimana harusnya proses bisa agak lebih lama. Namun lagi-lagi ini aturan dari MK sendiri yang memutus perkara perselisihan yaitu 14 hari kerja. Dan MK juga telah mengeluarkan peraturan MK nomor 1 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu 2024 dan jadi mohon nanti timnya agak sedikit di bom itu kan kami maaf karena memang 14 hari mereka proses ini akan dimulai nanti dengan permohonan pemohon di 25 Maret, lalu penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan, lalu juga penetapan sebagai pihak terkait, lalu pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak di 26 Maret nanti, pemeriksaan pendahuluan di mana MK akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti di 27 Maret. Lalu penyerahan jawaban termohon di 28 Maret. Pemeriksaan persidangan yaitu mendengarkan, ini proses yang nantinya juga akan menjadi perhatian yaitu proses pemeriksaan persidangan di mana MK akan mendengar keterangan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan, dan ini akan diselenggarakan di 1 hingga 18 April 2024 ya kalau tidak berhalangan. Dan pengucapan putusan atau ketetapan sendiri seperti yang saya sebutkan di awal akan dikeluarkan di 22 April 2024. Jadi perkara diputus, sekali lagi perkara akan diputus paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat.
dengan 8 hakim yang akan mengadili permohonan gugatan ini. Tadi sudah disampaikan ya Prof ya, bahwa ada para pihak itu ada 2 negara dan juga ada dokumen awal itu untuk memulai Ikut kesini makanya dah. Ya, dari terakhir dari pendaftaran ini memang merupakan 3 tahapan awal ketika KPU sendiri telah mengumumkan hasil rekapitulasi di Rabu lalu, di mana paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,83%. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan perolehan 40.971.906 suara atau 25,05%. Dan disusul capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di angka perolehan 27.040.878 suara atau 16,53%. Gap suara yang cukup jauh ada di angka puluhan juta tentunya. Ini juga jadi catatan bagaimana apakah usaha dari banyak tim baik itu dari 01 maupun 03 akan nantinya paling tidak bisa merubah proses, tapi lagi-lagi ada banyak tahapan dan juga hal yang harus dipersiapkan selain saksi, ahli dan juga bukti yang kuat. Karena dalam proses nanti 14 hari kerja tentunya MK akan mencermati berbagai bukti yang diajukan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil yang ditetapkan KPU. Kecuali pembuktian mungkin karena satu paket 18 ya. 18 sampai tanggal 4 terus kalau bisa perbaikan mohon maaf tidak jawaban itu akan menuntut setelah kita Risalah berapa menit? Risalah berapa menit? Berapa jam setelah kita? Target kita kalau nggak itu 2 jam atau berapa sudah? 6 itu dari ibu ya. 2 jam yang prop 2 jam ya. Kalau bisa di Tadi 2345 ini ya. Ya itu kan nanti kami ambil di ada hard copy-nya, ada recording-nya komen di laman Mahkamah langsung, tidak ada yang meresmikan. Ini lebih baik mobilnya dari ya. Ini sudah satu hari ini pembukanya satu pihak itu maksudnya yang sudah sampai dinyatakan selesai. Iya. Sahur betul. Insya Allah. Arahnya kalau Bang bisa ada sampai jam 22. Jam 22.
itu bilang ya Allah lebih lagi lah pengajuan ini. Karena akan dari hasil verifikasi ini. Tapi secara pemberkasan satu buru-buru berarti gambar CV nantinya itu CV ahli dan ringkasan atau ya ringkasan keterangan. baru cukup gini doang. Iya makanya. Delapan, seharusnya 23, 45. Kita mau kalah keluar Itu dari beli barang dalam 2 hari, 1 hari, 15, 18. kalau nggak pada bisa dibilangin mau kalah keluar kayak Ringkasan yang akan dijelaskan. Jadi kita harus melakukan 2 lembar. aku jalan ke tempat transportnya padat susah. Dia akan dari nomor 3 apa? Segera kirim aja lewat emailnya, alamat email diantar karena di situ juga ada sampai. Ya, kita akan kembali pemirsa mengikuti proses bagaimana TPN Ganjar Mahfud melaporkan gugatan PHPU di MK. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diajukan berkaitan dengan hasil pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Utara. Kuasa hukum Haritanu Sudibyo, Pardo Sitanggang, mengatakan pokok gugatan perkara berkaitan dengan adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali pada TPS 7 Desa Pardomuan 1 di Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Menurutnya 2 pelanggaran ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara pada Desa Pardomuan 1 di TPS 12 ditemukan 160 surat suara yang diklaim tidak ditandatangani Ketua KPPS. Pardo menyebut hal tersebut melanggar pasal 53 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Ia berharap Hakim MK tidak hanya melihat hasil pada perkara ini sebab menurutnya MK pada 2019 lalu pernah memutus perkara serupa untuk dilakukan pemungutan suara ulang. MK juga diharapkan menerima permohonan ini sebab menurutnya hasil rekomendasi pemungutan suara sudah dikeluarkan, namun rekomendasi itu berakhir tidak pernah dijalankan. Kita sebagai kuasa hukum dari Partai Perindo mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir. Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya 1, ada selisih suara. Yang kedua, ada 1 TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Jadi di undang-undangnya jelas di pasal 80 ayat 3, jika ada hal tersebut otomatis ini harus PSU, ya. Yang kedua, di TPS 12 ada 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nah, akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah. Ini pasal 53 PKPU 25/2003. Jadi harapan kita memang Mahkamah Konstitusi harus memang bisa melihat akar permasalahannya, bagaimana konstitusi atau peraturan itu bisa ditegakkan dengan baik. Jadi hal ini juga, jadi jangan nanti kalau kita, ini kan masalah hasil, bukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 sudah pernah diputus di putusan 86 untuk memastikan kemurnian pemilih, data pilih dan hak suara. Mahkamah memutuskan PSU tahun 2019 di Sulawesi, ya. Kalau nggak salah di Sulawesi. Artinya dasar kita juga sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Kira-kira seperti itu.
DPRD Kabupaten Samosir. Buktinya tentu kita 20 bukti, ya. Pertama itu ada salinan C1, DPTB, DPTD, ya. C Plano juga ada rekomendasi PSU dari Panwaslu Kecamatan Pangururan dan Surabawaslu, ya. Laporan pengawas. Ada laporan pengawas juga. Saksi mandat secara berjenjang kita pastikan dari TPS, PPK sampai dengan kabupaten itu sampai hari ini ada kita bawa sekarang. Baik, kita kembali akan bergabung dengan visual terkini dari gedung Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dari TPN Ganjar Mahfud yang hari ini sudah dimasukkan beberapa saat yang lalu. Tim TPN Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud memang mendaftarkan gugatan ke MK pada hari ini, hari Sabtu, yaitu hari terakhir dari pembukaan pendaftaran gugatan Pilpres. Pendaftaran gugatan ini dipimpin oleh Deputi Hukum Ganjar Mahfud, Bapak Todung Mulya Lubis, yang hadir bersama tim beberapa saat lalu di gedung MK. Dan dalam keterangan pers jelang pendaftaran ke MK, Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa sudah menyiapkan banyak bukti dan juga 30 saksi dan 10 ahli untuk gugatan tersebut. Sebelumnya juga Ganjar Pranowo dan tim telah menegaskan memang akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Hari ini merupakan hari terakhir dari pendaftaran gugatan Pilpres di MK. Setelah Rabu lalu KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres dengan perolehan suara 58,58%. Baik, pemirsa, Ketua MK Soehartoyo mengatakan siap melayani pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilihan umum 2024. Hingga hari ini MK telah menerima satu pengajuan gugatan hasil Pilpres dan juga tambahan tadi dari tim TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK. 30 kuasa hukum, 30 orang saksi serta 10 ahli berkompeten disiapkan TPN Ganjar Mahfud. Ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud dan tim mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK, dan kita kembali bergabung dengan visual terkini di gedung MK. Nampak masih awak media masih menunggu karena dikabarkan setelah mengajukan gugatan ke MK, tim Ganjar Mahfud akan memberikan keterangan pers kepada awak media yang sudah hadir di gedung MK. Dengan pengajuan gugatan ini, maka ada 2 gugatan terkait Pilpres yang sebelumnya diajukan oleh Timnas Amin pada hari Kamis atau hari pertama pendaftaran PHPU. Dan hari ini merupakan gugatan kedua atau hari terakhir dari proses pendaftaran PHPU. Kita tahu 3 hari setelah penetapan dari KPU Rabu lalu merupakan 3 hari yang dibuka MK untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil pemilu 2024 untuk mendaftarkan PHPU.